warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferdinand Argibrian Saputra dengan NIM 24023111084, program studi Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan atau diferensial sebagai syarat remedial untuk UTS Matematika Terapan 2. Oke, sebelum masuk ke materi tentang turunan atau diferensial, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu turunan atau diferensial dan pengaplikasiannya dalam kehidupan. Apa itu turunan? Apa sih turunan itu? Turunan adalah laju perubahan sebuah fungsi terhadap variabelnya. Misal ada anak kecil sedang bermain mobil-mobilan, dia menggerakkan tangannya, mendorong mobil-mobilan tersebut dengan kecepatan konstan, dan di tengah jalan dia menambah kecepatannya, dia mendorong mobil tersebut semakin cepat, sehingga mobil tersebut otomatis akan semakin cepat. Nah, itulah fungsi turunan. Dengan kata lain, turunan memberitahu seberapa cepat atau seberapa lambat nilai suatu fungsi berubah saat inputnya berubah. Inputnya kan tadi si tangan ini dan outputnya si mobil. Jika tangan untuk mendorong mobil ditambah kecepatan tangan dari anak tersebut, mobil akan semakin cepat atau kecepatannya bertambah. Selanjutnya ada pengaplikasian dalam kehidupan. Pengaplikasian turunan dalam kehidupan. Dalam dunia seni dan desain, misal dalam desain grafis, penggunaan efek gradien pada teks atau objek sering melibatkan penggunaan materi turunan untuk menciptakan perubahan warna yang halus. Eh, yang biasa kita kenal itu gradasi warna. Untuk mendapatkan perubahan warna yang halus, Anda memerlukan input turunan yang kecil. Dan untuk mendapatkan perubahan warna yang kontras, Anda memerlukan input turunan yang besar. Selanjutnya, pengaplikasian turunan dalam ilmu ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi kan turunan dari produksi nasional bruto terhadap waktu. Ini membantu pemerintah dan ekonom untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Nah, contoh nyatanya itu ada ketika kita menghitung inflasi dari suatu negara tiap tahunnya. Itu bisa digunakan dengan turunan. Nah, yang terakhir, dalam ilmu kimia, fungsinya adalah untuk mengkaji perubahan konsentrasi zat-zat kimia dalam reaksi kimia. Misal, laju reaksi adalah turunan dari konsentrasi suatu zat terhadap waktu. Ini membantu para ilmuwan kimia dalam merancang reaksi kimia yang efisien. Kita masuk ke materinya ya. Macam-macam turunan itu ada dua ya. Ada turunan baku dan turunan rantai. Turunan baku adalah turunan dari fungsi yang sederhana atau dasar. Sedangkan turunan rantai adalah turunan dari fungsi komposit atau fungsi yang bersusun. Biasanya terdiri lebih dari satu fungsi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Sini ada turunan aturan-aturan dari turunan. Nah, ini adalah contoh soal turunan baku. Contoh yang pertama yaitu Y sama dengan 10. Y aksen sama dengan 0. Kenapa 0? Karena turunan dari konstanta berapapun bilangannya yaitu 0. Nomor 2, Y sama dengan akar 200. Y aksen sama dengan 0. Nomor 3, Y sama dengan min 1/43. Y aksen sama dengan 0. Kenapa turunan dari akar 200 dan minus 1/43 hasilnya 0? Karena akar 200 dan 1/43 merupakan konstanta dari suatu bilangan. Mereka tidak memiliki fungsi dalam. Maka Y aksen sama dengan 0. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Tuh, Y sama dengan X pangkat 5. Menggunakan berdasarkan sifat nomor 1, X pangkat Y sama dengan X pangkat N, Y aksen sama dengan N X
pangkat N-1. Jadi, 5 yang menjadi pangkat ini maju dengan pengali di depan X. Karena di depan X ini kan ada satu, tapi tidak ditulis. 5 dikali satu 5. 5 yang pangkat dikurang satu sama dengan 4. Jadi, Y aksen sama dengan 5X pangkat 4. Begitupun selanjutnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Sampai kita ketemu di soal yang bentuknya seperti ini. Y sama dengan 10 per X kuadrat. Nah, 10 per X kuadrat kan kita cari tidak ada yang bentuk aturan dari turunan yang mengcover sifat tersebut ya. Jadi, kita gunakan sifat eksponensial, di mana X pangkat 2 yang notabene sebagai pembagi di sini, kita naikkan ke atas menjadi pengali, dan pangkatnya berubah tanda menjadi negatif. Yang tadi 10 per X kuadrat, naik X-nya menjadi 10 dikali X pangkat minus 2. Nah, jika sudah mendapatkan bentuk seperti ini kan bisa menggunakan aturan nomor 1. Langsung kita hitung aja. Min 2 kali 10, min 20, X pangkat min 2, tambah, dikurang 1 menjadi min 3. Jadi aksen sama dengan min 20 X pangkat min 3. Begitu juga dengan yang nomor 6, sama dengan nomor 5, cuma beda tandanya aja dibolak-balik. Kalau yang nomor 5, 10 per X kuadrat. Nomor 6, 5 per X pangkat min 3. Jadi jika menemukan soal seperti ini, yang kira-kira nggak bisa langsung diturunkan menggunakan aturan yang ada di sini, kita kerjakan terlebih dahulu soalnya. Kita ubah-ubah bentuknya sehingga mendapatkan bentuk X pangkat N tersebut. Kita lanjut yang nomor 7. 3X pangkat setengah. Ini bisa kita langsung hitung karena udah dapat bentuk X pangkat N. 3X pangkat setengah, setengah dikali 3, 3 per 2. Setengah dikurang 1, min setengah. Yang nomor 8. 3 akar X. Nah, ini juga bukan tidak sesuai. Belum sesuai dengan sini. Aturan dari aturan yang ada. Jadi, kita menggunakan sifat eksponensial lagi, di mana akar X sama dengan X pangkat setengah. Jadi, 3 akar X bisa kita tulis 3X pangkat setengah. Kemudian mendapatkan bentuk seperti ini, bisa langsung dihitung aja. Selanjutnya, nomor 3 yaitu Y sama dengan E pangkat X. Y aksen sama dengan E pangkat X. Oke. Gunakan aturan nomor 2. Sama aja, kelihatannya nggak berbeda ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Y sama dengan 2X. Y aksen sama dengan sorry, ini Y sama dengan 2 pangkat X. Y aksen sama dengan 2 pangkat X dikali len 2. Menggunakan sifat nomor 4, di mana A di sini itu adalah 2. 2X turunannya adalah 2 pangkat X len A. Sini len 2 kan. Len 2 itu kita menggunakan kalkulator, didapatkan hasil 0,6931. Langsung ditulis saja. 2 pangkat X dikali 0,6931 seperti itu. Yang kelima, Y sama dengan ln X, Y aksen sama dengan 1 per X. Menggunakan aturan nomor 5. Nah, yang terakhir, Y sama dengan 3 log X. Nah, turunan dari
A log X itu 1/X ln A. Jadi kalau soalnya 3 log X yaitu 1/X dikali ln 3. Kita hitung ln 3 itu 1,0986, dapatkan hasil akhirnya seperti ini. 0,9102 per X atau 0,9102 pangkat min 1. Nah, X yang menjadi pembagi ini naik ke atas sehingga pangkatnya menjadi min 1. Karena kebilangan kalau nggak ditulis pangkatnya kan pangkatnya itu 1 ya teman. Selanjutnya itu ada operasional dalam diferensial. Ada beberapa operasi dalam diferensial, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang nomor satu ini, contoh satu fungsi aja. Di operasional yang hanya satu fungsi saja. Kita langsung masuk contohnya. Y sama dengan 3 sin X. Y aksen sama dengan 3 cos X. Oh, maksudnya KF. So, KFX sama dengan Y aksen KF aksen X. Jadi bilangan di depan itu tetap diturunkan yang sama nilainya, cuma fungsinya yang diturunkan. Kayak ini kan 3 sin X, 3-nya tetap sin X yang turunkan. 5 ln X juga, 5 yang turun ln X jadi 1/X. Kalau ini kan bisa bisa dihitung nih. 5 dikali 1, 5 per X. Jadi 5/X hasilnya. Sama ini juga 2/3 tan X. 2/3 tetap. Tan X-nya diturunkan jadi secant kuadrat X. Akar 3 juga sama. Nah, ini kan ini kenapa berubah? Sebenarnya ini nggak berubah. Ini dibilang berubah juga iya berubah, tapi nilainya tetap sama gitu. Berubah bentuknya tapi nilainya tetap sama. Akar 3 menjadi 3 pangkat setengah. Lalu di sini nih, kenapa duanya menjadi ada tanda negatif? Kita ulas. Kan Y sama dengan 2 kotangan X. Y aksen sama dengan, ini sebenarnya itu 2 dikali. Turun dari kotangan X adalah minus kosekan kuadrat X. Nah, minus di depan kosekan kuadrat X, kita pindahkan menjadi di depan bilangan. Jadi kita tulis Y aksen sama dengan minus 2 kosekan kuadrat X. Dan ini, kenapa tadinya satu fungsi menjadi dua fungsi secant X dan tangan X? Karena turunan dari secant X adalah secant X dikali tangan X. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk penjumlahan dan pengurangan, di mana jika Y sama dengan U plus minus V, Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Ya, gampangnya adalah kita turunkan masing-masing fungsi tersebut ya. Seperti contoh ini nih. Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X pangkat 2. Y aksen sama dengan 2X pangkat 3-nya turun, 5X pangkat 2-nya turun. Udah, seperti ini. Dan sama di contoh-contoh lainnya. Yang ini, kita coba bahas. Y sama dengan 2 sin X min 3 cos X. Y aksen sama dengan 2 cos X min turunan dari 3 cos X adalah min 3 sin X. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi Y aksen sama dengan 2 cos X plus 3 sin X. Di mana tanda negatif bertemu dengan tanda negatif menjadi tanda positif. Selanjutnya kita masuk ke bentuk perkalian. Di mana jika Y sama dengan U dikali V, Y aksen sama dengan U aksen V,
plus V aksen U. Contoh, Y sama dengan 3X kuadrat dikali E pangkat X. U-nya yaitu 3X kuadrat, V-nya yaitu E pangkat X. Dan U aksen merupakan turunan dari U yaitu 6X. V aksen merupakan turunan dari V yaitu 6 pangkat X. Kalau sudah didapatkan 4 fungsi ini, bisa kita hitung Y aksen itu. Y aksen sama dengan 6X dikali E pangkat X ditambah E pangkat X dikali 3X kuadrat. Y aksen sama dengan E pangkat X dalam kurung 6X plus 3X kuadrat. Y aksen sama dengan E pangkat X 3X dalam kurung 2 plus X. Nah, ini kita pecah lagi ya teman-teman supaya bilangan yang dalam kurung ini tidak besar. Nanti kan di contoh-contoh soal kan ada yang sampai ratusan gitu teman-teman. Jadi kita keluarin, kita cari FPB dari 6 dan 3 yaitu 3 kan. Sebenarnya ini pun kalau kita cek hasilnya sama kok. 3X dikali 2 6X, 3X dikali X 3X kuadrat. Seperti itu. Contoh soal yang selanjutnya yaitu Y sama dengan 2 sin X dikali 3 ln X. Y aksen sama dengan 2 cos X dikali 3 ln X plus 3 per X dikali 2 sin X. Sama ini menggunakan yang ini ya. U aksen V plus V aksen U. Kita turun lagi 6 cos X dikali ln X plus 6 sin X per X. Lanjut yaitu bentuk terakhir yaitu bentuk bagian. Dimana jika Y sama dengan U per V, Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Soalnya itu Y sama dengan sin X per 4X. Punya sin X, U aksen cos X, V-nya 4X, dan V aksennya 4. Kalau udah ketemu 4 fungsi ini, bisa langsung kita cari turunannya. Y aksen sama dengan cos X dikali 4X min sin X dikali 4 per 4X kuadrat. Yang 4X ini pindah ke depan menjadi 4X dikali cos X min 4 sin X per 16X kuadrat. 16X kita pecah menjadi 4 dikali 4X kuadrat. Kita tulis 4 dikali X dikali cos X min sin X per 4 dikali 4X kuadrat. 4 yang ini bisa kita coret dengan yang ini. Sama dengan X. Nah, ini kan 4 sudah hilang ya. Hasil akhirnya X cos X min sin X per 4X kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke turunan rantai. Pasti turunan rantai itu, turunan rantai itu adalah eh, turunan yang lebih dari satu fungsi gitu. Gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu kita turunkan yang paling belakang dulu. Setelah itu kita turunkan semuanya. Misal, contohnya di sini. Yang Y sama dengan E pangkat 2X. Y aksennya yaitu, nah ini 2X-nya kita turunkan dulu. Turun dari 2X adalah 2. Setelah itu, turunan yang E pangkat 2X. Kita tulis lagi. Karena turunan dari E pangkat 2X itu sama kan. Jadi seperti ini kurang lebih. Y aksen sama dengan 2 dikali E pangkat 2X. Itu juga dengan yang ini. Y sama dengan E pangkat 5X plus 5. Turunannya kita hitung dulu yang 5X plus 5 ini kita turunkan jadi 5. Dan turunan dari E itu sendiri. E pangkat 5X plus 5 itu. Ya. Dan untuk yang
ini, dan ini sama. Bilangan yang dalam kurung kita turunkan terlebih dahulu sebelum menurunkan eh, ke semuanya atau bersama dengan fungsi lainnya. Seperti itu. 10x kita turunkan terlebih dahulu, 10x kuadrat kita turunkan terlebih dahulu, 2x kuadrat min 4x kita turunkan terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana sih jika menggunakan fungsi trigonometri? Nah, kayak gini. Seperti di contoh. Y sama dengan 4 cos 3x. Y aksen sama dengan 3x yang di belakang ini. Kita turunkan terlebih dahulu. Dan 4 cos 3x kita turunkan menjadi 4 min sin 3x. Atau minus di depan sin. Kita pindahkan ke depan 3. Ini kalau saat tadi depan. Bisa kita hitung menjadi min 12 sin 3x. Dan yang ini Y sama dengan 2 cos 6x. Y aksen sama dengan sama seperti tadi. 6 dikali 2 min sin 6x. Kita jumlahkan sama dengan min 12 sin 6x. Ini pun sama ya teman. Y sama dengan setengah tan 2 pangkat 4. Y aksen sama dengan setengah tan 2x pangkat 4 turun jadi secant kuadrat 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 turun jadi 8x pangkat 3. Kita sederhanakan lagi bentuknya. 8x pangkat 3 dikali dengan setengah jadi 4x pangkat 3 kali 2x pangkat 4. Seperti itu. Oke, sekian materi tentang turun atau diferensial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.